Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, siang hari ini hujan ya. Dan suasana sangat mendukung untuk kita bisa tidur sebenarnya. Tapi puji Tuhan kita diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk kita bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman semua, kita memasuki bulan Oktober, tidak terasa habis Oktober, November, habis November, Desember Natalan lagi ya. Dan teman-teman panitia Natal sudah bekerja keras untuk menyiapkan berbagai persiapan. Mari kita dukung bersama-sama dan berikan semangat kepada mereka, berikan tepuk tangan ya pada panitia Natal nih ya. Kita ingin supaya Natal kali ini kita boleh mempersembahkan banyak jiwa-jiwa buat Tuhan, amin. Ya, bukan hanya sekedar merayakan saja. Nah, teman-teman semua, memasuki bulan Oktober ini juga kita memasuki topik yang baru ya, mengenai hubungan. Nah, ini pada bersemangat ya, matanya saya lihat di sini bersinar-sinar semua, oke. Tentang bagaimana kita membangun hubungan ya dengan lawan jenis ya. Nah, topik kita pada hari ini berjudul Single Forever, ya, tanda tanya. Ya, kenapa tanda tanya? Teman-teman, di berbagai negara di Eropa khususnya juga di Asia Timur dan di beberapa belahan dunia yang lain, hari-hari ini kita mendengar dan saya sudah mendapatkan berita ini sejak beberapa tahun yang lalu juga, bahwa tidak sedikit ya orang-orang muda itu memilih untuk tidak menikah. Ya, mereka terutama juga yang tetangga terdekat kita Singapura ya, sampai kasih subsidi kalau ada yang mau menikah. Nah, siapa yang mau menikah bisa ke Singapura. Daripada pusing-pusing di sini, aduh cari maharnya bagaimana ya, aduh cari duitnya gimana susah ya. Nah, habis punya calon pasangan langsung ke Singapura, nah nanti dibiayain sama negara. Ya, sampai sebegitunya, punya anak dikasih lagi subsidi, wah keren banget kan ya. Nah jadi teman-teman, entah kenapa gerakan ini muncul, tetapi ini tentu saja meresahkan bagi pemerintah setempat karena mereka kekurangan warga negaranya, ya. Mereka kekurangan warga negaranya sehingga warga negara yang menumpuk adalah warga negara usia lanjut, ya, usia tua, dan ini menjadi beban negara karena negara-negara mereka biasanya memberikan social security atau istilah kita tuh pensiunan ya buat mereka ya yang sudah lanjut, dan ini menjadi sebuah keresahan tersendiri ya, sehingga kalau mereka kawin ya, punya anak, berkeluarga, disubsidi saudara-saudara ya. Tertarik? Ya. Nah, tapi teman-teman semua, di balik keresahan itu banyak sekali keresahan yang lain tentunya, ya. Ada satu hal di sini yang saya temukan, ada satu budaya baru di Jepang, itu namanya hikikomori, yaitu penarikan diri dari masyarakat, ya, penarikan diri dari masyarakat. Ini satu budaya yang sedang sedang meresahkan pemerintah di sana juga, bagaimana orang-orang muda di sana ya umur 20-an tahun ya, umur 20-an tahun mereka menarik diri dari masyarakat ya. Mereka hidup sendiri, mereka tidak mau bergaul, mereka hanya paling berhubungan dengan keluarga inti mereka saja ya. Nah, ini tentunya juga menjadi satu beban sendiri ya buat negara maju seperti Jepang ya, karena mereka perlu berpikir juga untuk 20, 30, 40 tahun ke depan jangan sampai Jepang ini menjadi negara yang berat sebelah lagi ya, seperti yang tadi saya utarakan bahwa negara itu
perlu memikirkan juga generasi masa depannya, ya. Nah, teman-teman semua, ini gelombang apakah sebenarnya yang terjadi seperti ini? Ya, ada orang-orang yang berusaha untuk tidak menikah, ya, dan tidak mau bersosialisasi, tidak mau mereka membangun hubungan, ya, bahkan dengan orang lain pun apatis, ya, dengan orang yang teman sekolah mereka mungkin, ya, teman kuliah mereka tidak mau bersosialisasi. Ini merupakan sebuah persoalan dan sebuah hal yang perlu kita lihat juga dari kacamata iman Kristen yang nanti akan kita bahas. Hal berikutnya, saya akan membawa kita semua di ekstrim yang lain, ya. Ada orang-orang yang namanya generasi bucin. Ya. Generasi yang kebelet banget, yang kepingin banget, ingin sekali untuk cepet-cepet, ya, punya pasangan, ya. Ingin sekali untuk bisa punya pacar, ya, punya teman hidup, ya. Dan mereka ingin sekali untuk bisa punya katanya soulmate, soulmate, ya, apa tuh, belahan jiwa kalau bahasa Indonesia mungkin, ya, belahan jiwa. Coba lihat kiri kanannya, lu udah ketemu soulmate lu belum? Ya, waduh, yang masih jomblo kupingnya merah semua nih, ya. Mohon maaf, ya. Tapi ini satu hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama, ya, pada siang hari ini tentang bagaimana pandangan Alkitab tentang bagaimana kita membangun hubungan. Apa dasar yang harus kita letakkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah kepada membangun hubungan yang serius, ya, dengan lawan jenis. Nah, istilah soulmate kalau kita tarik ke belakang secara historis ternyata ya, itu kemungkinan besar itu berasal dari berasal dari pemikiran yang muncul dari seorang yang namanya Plato, ya. Plato ini dulu dagang rujak di sebelah rumah saya, ya. Enggak, ya, saya bercanda, ya. Plato ini seorang filsuf, ya. Seorang filsuf Yunani abad keempat sebelum Masehi, ya, sebelum Kristus lahir. Nah, Plato itu suka bikin acara kumpul-kumpul, ya. Youth Pro juga paling seneng kan kumpul-kumpul, ya. Ya, makan, ya. Terus habis itu acara kumpul-kumpul yang lain makan, ya kan. Dan yang ketiga acara kumpul-kumpul yang lain yang tidak jauh lebih penting adalah makan, ya. Nah, tapi kalau Plato mereka buat namanya simposium. Jadi kalau di kuliah ada simposium, ini asal katanya dari sini. Tapi sebenarnya apa simposium itu? Simposium itu sebenarnya acara minum-minum. Ya, kalau biasa di sekitar kita, ya, ngupi-ngupi lah kita, nah, gitu, ya. Ini dulu acara minum-minum, Plato kumpul beberapa orang yang senang untuk kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, yang mereka bicarain bukannya Rizky Bilar, ya. Yang mereka bicarain bukan tentang yang artis, gosip-gosip artis, bukan. Mereka bicarain tentang filsafat. Ya, apa itu kebenaran? Wah, ya, apa itu pengetahuan? Bagaimana kita mencapainya dan seterusnya, ya. Ya, serius-serius, ya, bagi kita sih ribet, ya, kayak gitu, ya. Nah, satu kali Plato di acara simposiumnya itu, ya, hadir beberapa orang, ya. Ada Sokrates di situ juga, ya, gurunya dia, ya. Ada beberapa orang dan di acara itu mereka lagi membicarakan satu topik yang menarik, yaitu cinta. Nah, ya, bayangin, ya, kalau artis-artis kumpul ngomongin cinta sama filsuf ngomongin cinta, wah, ini kan dua kutub yang berbeda, ya. Sebenarnya mereka apa sih yang mereka omongin, ya? Banyak hal, ya, di dalam kisah tersebut kalian perlu baca, ya, itu sudah ada terjemahannya juga saya pikir, ya. Bagus sekali, ya, pemahaman mereka di zaman kuno itu tentang cinta itu banyak sekali. Dan mereka ini perlu diketahui bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, ya. Bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka bukan orang percaya.
Dan bagaimana mereka berusaha dengan sekuat tenaga dengan pemikiran mereka sendiri ingin mendefinisikan apa itu cinta. Ya, sayangnya tentu saja kalau saya boleh masuk ke dalam bagian akhir ya mereka tidak menemukan sebenarnya apa definisi cinta yang sejati. Tetapi menarik dalam satu percakapannya muncul satu orang yang namanya Aristophanes. Nah, Aristophanes ini menceritakan tentang apa itu cinta, ya, itu menggunakan sebuah ilustrasi yang diambil dari mitologi Yunani. Nah ini dongeng ya, bukan kisah sebenarnya. Ya, mitologi Yunani tentang asal muasal dari yang namanya cinta atau mereka sebutnya eros. Ya, pada saat itu disebut eros. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada zamannya Plato, yang namanya cinta itu melulu eros atau hubungan seksual. Ya, jadi tidak lebih daripada itu. Nah, di situ digambarkan bahwa manusia itu dulunya ya itu berkaki 4, bertangan 4, ya, punya kepala seperti gambar, mungkin bisa ditunjukkan lagi, ya, kepalanya 2, perutnya gendut, ya, dan mereka adalah segolongan ras super, ya, yang melakukan apa saja pasti berhasil, apa saja mereka lakukan pasti berhasil, ya, sehingga mereka begitu kuatnya, begitu powerfulnya ini. Ras ini yang namanya disebutnya androgyni, ya, mereka akhirnya pingin menantang dewa, ya, pingin menantang dewa di Gunung Olympus, jadi ceritakannya gitu ya, karena dewa-dewa katanya ngumpulnya, ngopi-ngopinya di Gunung Olympus katanya ya. Jadi mereka ke sana, ya, mereka berusaha mengalahkan semua dewa-dewa yang ada di sana. Nah Zeus sebagai seorang Mahadewa atau dewanya dewa, ya, komandannya dewa, mengetahui hal ini segera saja dia mengambil tindakan, ya, untuk bisa meredam, ya, apa yang terjadi ini. Akhirnya dia sebagai dewa petir, ya, dia belah dua itu si androgyni ini, akhirnya menjadi separuh-separuh begitu ya. Separuh-separuh dan akhirnya mereka tidak lagi sekuat dari yang semula, ya, tetapi separuh demi separuh ini, ya, karena sudah dipencar kemana-mana oleh Zeus, mereka berusaha mencari belahannya. Nah, mereka berusaha mencari paruhan jiwanya, ya. Nah disinilah muncul makanya istilah soulmate. Ya, belahan jiwa. Inilah mungkinan besar yang menjadi akar dari pemikiran soulmate. Nah teman-teman semua, dua ekstrim ini, satu ekstrim pinginnya hidup sendiri, tidak mau ada, bahkan bukan hanya pasangan dia tidak mau, tetapi juga dia tidak mau bersosialisasi. Di satu sisi ini ada, sekali lagi saya sebutkan ya, kelompok bucin, kelompok yang sangat ingin membangun hubungan ya dengan lawan jenis, ya. Kalau hidup ini tanpa pacar kayaknya hidup ini tidak ada rasa. Wah, ya, harus gandeng, selalu ada di sebelahnya seorang pacar, ya. Ada yang begitu, soulmate gitu ya. Jadi waktu ditanya dengan sama PKS-nya, lu bener pacaran sama dia? Iya kak, karena dia belahan jiwa saya. Wah, 3 bulan lagi ketemu, loh kemana kemarin si A? Ah si A udah selingkuh kak. Terus sekarang bagaimana? Ya sekarang saya ketemu yang bener-bener kak, yang ini baru belahan jiwa saya kak. Ya, yang ini beneran, yang kemarin bukan belahan jiwa kak. Ya itu apa dong? Ya nggak tahu kak, itu mah sampah. Wah sampai saking pahit hatinya ya. Ada yang kelompok ekstrim begitu. Nah teman-teman semua, ya, apakah sebenarnya konsep dari kelajangan, ya, lajang, ya, kelajangan seperti yang terjadi di dunia fenomenanya saat ini itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Ataukah ekstrim lainnya
konsep dari soulmate itu sendiri itu merupakan satu hal yang alkitabiah. Apakah betul Allah sudah menyiapkan sebuah atau seorang jodoh buat kita di sorga sana? Dia sudah planning, ya, sudah dia tulis, ya, di dalam Alkitab. Rudi soulmate-nya Lisna, wah gitu ya. Eva soulmate-nya Aga, wah udah jelas itu. Adit, Prisna udah ditulis di sorga. Jadi waktu ketemu ya udah tinggal dipertemukan aja di muka bumi ini gitu. Apakah begitukah konsepnya di dalam Alkitab? Nah, ini pengertian yang salah tentang bagaimana kita membangun hubungan akan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita di dalam kita membangun hubungan. Dan lebih jauh lagi akan memberikan sebuah dampak kepada hubungan setelah pernikahan. Ya. Sehingga tidak heran di dalam pernikahan terjadi cekik-cekikan dan banting-bantingan. Ada pasangan yang cekik-cekikan dan banting-bantingan, mengerikan sekali. Ya. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan, ya. Kejadian 2 ayat 18 itu berbicara demikian, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik, ya. Tidak baik. Tidak baik ini kata Tuhan, bukan kata kita. Ya, karena ini Allah yang berfirman, ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Versi bahasa Inggris tidak jauh berbeda, ya. It is not good that the man should be alone. Alone. Ya, alone ya. I will make him a helper fit for him. Ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa tidak baik kalau seorang itu alone. Sendiri, ya, dan sendirian itu berbeda, bukan? Berbeda enggak? Ya. Sendiri dan sendirian itu berbeda. Ya. Nah, teman-teman semua, problemnya adalah sebenarnya, ya, masalah utama dari manusia ini sebenarnya kita tahu adalah dosa. Ya, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga konsep pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu di ayat firman Tuhan ini, bahwa tidak baik bahwa manusia itu alone, ya, sendirian, itu menjadi rusak. Ya, dirusak oleh iblis sehingga ditarik ke ekstrim yang berbagai macam supaya kita tidak tahu kebenaran. Ingat, tugas iblis adalah membunuh, membinasakan, dan yang paling pertama adalah menipu. Ya. Dia tugasnya adalah menipu. Nah, teman-teman semua, saya berharap setelah ibadah ini kita tidak lagi tertipu oleh iblis tentang konsep pasangan hidup. Ya. Mari kita perhatikan baik-baik. Masalah utama seseorang, terutama orang-orang muda, ya, bukanlah karena mereka belum ketemu jodohnya. Ya. Masalahnya bukan karena belum ketemu jodoh. Masalah utamanya bukan itu. Masalah utamanya karena manusia berdosa, dia mengalami satu hal yang membuat dirinya merasa tidak utuh, merasa tidak lengkap. Ya. Sehingga ketika dia melihat ke orang lain, jangankan ke lawan jenis, ya, ke teman komselnya, ke tetangganya atau siapapun itu, setiap orang, dia merasa orang lain itu lebih baik daripada dirinya, bukan? Kadang-kadang kita suka merasa gitu. Rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput di rumah saya. Ya. Jadi kita selalu melihat bahwa orang lain itu jauh lebih baik daripada saya dan saya merasa belum lengkap. Ini adalah akibat dosa. Dan masalah itu terjadi karena keterpisahan kita dari Allah.
Ya. Ketika kita terpisah dari Allah, maka sesungguhnya kita mengalami yang namanya kesendirian yang betul-betul kesendirian. Ya. Kita ingat bagaimana Kristus mati di kayu salib. Satu perkataan terakhir yang dia ucapkan, ya, salah satunya adalah Eli Eli lama sabachthani. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, dia adalah Allah yang esa, tetapi memiliki 3 pribadi. Ya, dan mereka di dalam kekekalan sebelum dunia ini diciptakan, mereka selalu berada bersama-sama. Tidak pernah mereka berpisah sedetik pun. Ya, semilidetik pun mereka tidak pernah berpisah. Bayangkan, ya, betapa mereka tinggal di dalam kekekalan dengan sangat harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, teman-teman semua, namun dalam satu masa ketika Kristus datang ke dunia, lalu dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa kita semua. Dia menanggung semua dosa itu. Dan dia berkata kepada Allah, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Kenapa dia mengucapkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena untuk seketika saatnya, dosa seluruh umat manusia di sepanjang zaman ditimpakan kepada pribadi Kristus. Ya. Dan kita tahu bersama-sama, Allah itu suci adanya. Allah itu kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan untuk sementara waktu, Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Kristus. Dan itu sangat menyedihkan. Itu adalah tragedi yang terbesar sebenarnya di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Ya, bukan hidup lu yang ditinggalin pacar tragedi, bukan. Ya, bilang ke teman sebelahnya, bukan itu. Ya, tragedi terbesar di alam semesta ini adalah ketika Allah Bapa untuk seketika waktu memalingkan wajahnya dari Kristus. Itu perkara yang menyedihkan sekali. Nah, tapi untuk apa? Sampai kok Kristus melakukan itu semua? Yaitu untuk membuat kita menjadi utuh kembali, segambar dan serupa dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Dia. Dan inilah proses yang kita sedang jalani di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan karena kita belum dapat jodoh sehingga kita belum lengkap. Ya. Saya ketemu dengan satu pasangan, ya. Kenapa saya tanya, kenapa kamu memutuskan untuk membangun hubungan dengan dia? Karena ada satu hal, Kak, di dalam diri saya. Kayaknya dia melengkapi hidup saya. Wah, ya. Kayaknya romantis banget ya, Pret, ya. Teman-teman semua, tahu nggak? Setelah menikah nggak begitu, ya. Apaan melengkapi? Nggak ada. Yang udah menikah ketawa, udah ngerti, ya. Nggak ada kayak begitu, ya. Apakah kita ingin melihat seperti gambaran kita seperti film-film Hollywood, ya? Wah, ya sesudah menikah bahagia, ya. Lari-lari di pantai, gerakan lambat, slow motion diterpa angin, gelombang menderu. Wah, kayaknya bahagia banget. Ya, boro-boro ke pantai aja, nggak punya duit. Ya, wah, teman-teman semua, kita perlu riset, ya. Kita punya pemikiran tentang gambaran apa di dalam pernikahan itu sesungguhnya. Ya, pernikahan itu bukan tentang soulmate-soulmatean, no. Bukan tentang bahwa dia bisa melengkapi saya, ya. Bahwa dia itu pasangan yang cocok, benar cocok, ya. Kayak botol ketemu tutup. Wah, ya. Enggak begitu caranya, ya.
Enggak begitu ceritanya. Memang di sebagian kisah Alkitab kita menemukan bahwa Allah itu membawa pasangan kepada seseorang. Seperti contohnya menolong Hawa kepada Adam. Dibawalah Hawa kepada Adam. Inilah jodohmu, kan kurang lebih begitu kasarnya ya. Kenapa begitu? Ya karena belum ada perempuan lain kali ya. Mau siapa? Ya kan itu baru berdua mereka. Ya tentu saja Tuhan harus dorong dong, ya dong. Ya, masa mau didorong beruang betina ya kan? Aduh ya, nggak gitu kali ceritanya ya. Nah di kisah lain memang ada beberapa ya yang terjadi seperti itu ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat cerita Alkitab nggak ada tuh yang kayak gitu dia jodoh Tuhan tuh kirimin jodohnya, nggak ada gitu ya. Apalagi kalau kita mau bicara Salomo ya. Jodohnya yang mana? Itu 1000 men ya. Yang mana? 300 istri 700 gundik. Yang mana itu jodohnya? Enggak begitu. Jadi konsep soulmate itu adalah konsep yang sebenarnya berpusatkan kepada diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena konsepnya di balik itu adalah dia melengkapi saya. Fokusnya adalah saya. Sehingga tidak heran orang-orang yang memegang ini ketika masuk dalam pernikahan dan pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia akan marah, kecewa, stres, depresi, ya, KDRT, ya, Rizky Bilar lagi. Nah teman-teman semua, perempuan berpikir, ya, saya tidak akan pernah bahagia tanpa seorang suami yang sayang sama saya, yang memenuhi kebutuhan saya. Begitu nggak perempuan-perempuan nih? Ya, wah, yang laki-laki, saya nggak akan pernah bahagia tanpa seorang istri yang akan melayani saya dan nurut ya kepada saya. Gitu nggak laki-laki semua di sini? Aduh, ya. Ini adalah kepercayaan yang keliru. Ya, atau kalau saya bilang tidak lengkap kepercayaan ini. Ya. Ada sebuah hal yang mungkin bisa kita belajar hari-hari ini, apa sebenarnya sikap kita seharusnya ketika kita sedang membicarakan pasangan hidup ini. Yaitu sebuah konsep namanya soulmate. Nah ini soulmate, coba ditayangkan slide-nya. Soulmate and soulmate ini dua hal yang berbeda. Soul and soul ini sama-sama ya. Bukan soleha, bukan. Ya. Ini yang satu soulmate belahan jiwa, satu soulmate. Soul itu apa? Soul itu alas kaki. Ya, alas kaki lah kurang lebih gitu ya. Sepatu. Jadi sepatu maksudnya gini, teman seperjalanan. Waduh, cakep enggak tuh? Ya. Teman seperjalanan. Yohanes pasal 15 berkata, ya, bahwa seseorang yang mengasihi saudaranya itu adalah dia menyerahkan dirinya juga buat sahabat-sahabatnya. Bukan begitu? Ini sebuah esensi yang juga terjadi sebenarnya dari bukan hanya di perjanjian baru di Injil Yohanes, tapi sebuah kepercayaan yang sebenarnya datang juga dari perjanjian lama. Ya. Seorang penolong yang dikatakan di Alkitab, ini khusus buat perempuan dulu ya. Seorang penolong ya di dalam perjanjian lama disebut asal katanya itu Ezer. Ezer itu diucapkan 16 kali di dalam Alkitab. 1 kali
berbicara Ezer, penolong yaitu Hawa kepada Adam. Ya, perempuan kepada laki-laki ini. Satu kali aja. Sisanya Ezer itu bicara apa? Bagaimana Tuhan menolong umatnya. Wow. Wow. Jadi menjadi seorang penolong itu bukan pembantu ya. Ya. Penolong itu dia adalah bagaimana menolong pasangannya. Ya, bagaimana si wanita menolong si prianya untuk bisa percaya, mengenal, mengikut Tuhan dengan lebih baik lagi. Itu tugas utama seorang penolong. Bukan menolong nyuciin baju, bukan. Bukan menolong cari nafkah, bukan. Menolong dia untuk dia mengenal Kristus. Yang laki-laki adalah sumber. Ya, di kitab Efesus katakan asal kata dikatakan di sana suami adalah kepala. Bahasa Yunaninya aslinya adalah kepale, bukan orang Betawi ya. Tapi bahasa Yunani emang kepale. Artinya sumber. Sumber dia harus menjadi sumber ya untuk anggota keluarganya semua mengenal Allah. Teman-teman semua, soulmate yang dimaksud adalah teman seperjalanan. Bagaimana kita siap untuk menjadi teman seperjalanan si dia yang kita sedang cari-cari nih, ya. Yang kita cari bukanlah waktu kita berjalan bersama, yang kita cari bukanlah kebahagiaan, bukanlah happiness, ya. Aduh, kalau sama dia bahagia rasanya, ya. Yang cewek, wah misalnya, orangnya udah cakep, ya kan, atletis badannya, wah, karena dia pemain lempar peluru. Bicaranya sopan, tingkah lakunya baik, ya. Eksekutif muda, wah emang impian ya. Pemain musik di gereja, waduh. Ya. Bahagia rasanya kalau saya bisa menjadi kekasih hatinya. Wah. Yang laki-laki, waduh udah cantik men ya, pinter, wah ya. Badannya kayak body gitar Spanyol. Wah. Waduh bahagia rasanya kalau dia menjadi ibu dari anak-anak saya. Wah. Ya. Ketahuilah membangun hubungan menjadi teman seperjalanan, it's not about happiness. It's about holiness. Bukan tentang kebahagiaan, tetapi kekudusan hidup. Fokus kita bukanlah kepada pasangan kita. Fokus kita adalah kepada Kristus. Fokus kita bukanlah kepada si dia yang kita mabuk kepayang, tergila-gila. Aneh juga istilah bahasa Indonesia ya, tergila-gila ya. Tapi begitulah istilahnya ya, tergila-gila dengan dia. Bukan itu fokus utamanya. Tapi bagaimana kita bertumbuh bersama-sama mengenal Kristus. Standar yang ditetapkan di dalam iman Kristen dalam Alkitab dinyatakan oleh Paulus. Bagaimanakah mungkin kita menjadi pasangan yang tidak seiman? Bagaimana engkau mungkin menjadi pasangan yang tidak seiman? Ya, bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang? Itu adalah hal yang pertama yang menjadi standar bagi kita. Carilah pasangan yang satu iman. Katakan kepada teman sebelahnya, satu iman. Ya. Satu iman. Satu gereja.
Ya, satu iman, ya, satu gereja itu di Manado. Ya, kalau di Manado baru satu gereja. Karena kalau beda gereja bahaya. Nah, teman-teman semua, ya, sekali lagi, yang pertama adalah satu iman. Yang kedua adalah apakah pasangan kita, ini perlu kita pertanyakan. Yang kedua ini sekunder tapi penting. Ya. Tetapi juga kita perlu bertanya, apakah dia merupakan teman seperjalanan yang bisa menolong saya, membawa saya juga bersama-sama menuju Kristus. Menuju pengenalan akan Kristus. Bukan bicara tentang saya. Kenapa? Karena saya sudah utuh di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristuslah kita menemukan keutuhan, wholeness. Ya. Kepenuhan itu di dalam Kristus. Ya, bukan di dalam Dia kita menjadi penuh, bukan di dalam Dia kita menjadi Kristus, tapi di dalam Kristus. Sehingga apa? Sehingga hubungan kita menjadi sehat. Kita tidak menuntut apapun dari Dia. Ketika Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan saya, ya memang bukan tugas Dia memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Tapi kebutuhan saya akan dipenuhi oleh Kristus. Dan kita mengenal satu lagu yang bagus, bukan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya bagus. God is my shepherd, I shall not want. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Ya. Jadi ketika kita membangun hubungan berdasarkan kekosongan, celaka. Ketika kita membangun hubungan berdasarkan kita ada sesuatu yang perlu dipenuhi dari Dia, celaka. Kenapa? Artinya kita tidak siap sebenarnya. Ya. Kita harus menjadi teman seperjalanan. Ya. Kita memang sedang bertumbuh bersama. Ya. Di dalam komunitas kita bertumbuh bersama. Ketika ada satu orang yang spesial, ya, berjalan bersama juga untuk mengenal dan bertumbuh. Ya. Nah, sehingga teman-teman, inilah yang perlu kita pikirkan bersama-sama, ya, yaitu bagaimana mendapat soulmate, teman seperjalanan, bukan soulmate yang satunya lagi. Ya, ada satu buku, tolong tunjukkan slide-nya, ya, The Secret Search by Gary Thomas. Ini dia bicarakan banyak tentang hal ini. Teman-teman, saya anjurkan untuk baca buku ini. Kenapa? Karena 3 alasan. Yang pertama, karena buku ini bagus. Yang kedua, buku ini bagus. Yang ketiga, buku ini bagus. Cari di Tokopedia, The Secret Search by Gary Thomas. Ya. Bagus sekali bukunya. Bagaimana kita, ya judulnya aja keren ya, pencarian pasangan hidup yang kudus. Ya. Bagaimana kita menemukan pasangan hidup. Nah, dia bilang salah satunya di part of the book, ya, di salah satu bagian bukunya, kita harus mendasari dengan pengertian akan cinta yang benar, yaitu apa? Cinta itu bukan sekedar perasaan, tetapi pengorbanan. Wah, keren ya? Ya, agak bengong enggak? Ya, Aga merasakan betul pengorbanan kepada Eva. Wah, Eva kepada Aga, ya. Bukan perasaan. Cinta itu bukan perasaan, tetapi pengorbanan. Yang kedua, dasar dari cinta itu bukan emosional tapi komitmen. Ya. Apakah kita berkomitmen? We are committed, ya, to please Him. Ya. Kita berkomitmen untuk untuk menyenangkan Allah melalui hidup Dia. Apa kita siap untuk melayani Dia? Ketika kita membangun hubungan, kita tahu satu kata yang ada di depan mata kita adalah melayani. Saya melayani Dia. Ya. Bukan mengingini, tapi melayani. Dan dasar dari kita membangun hubungan, ya, cintanya adalah berdasarkan keberhargaan kita kepada Kristus, bukan keberhargaan kita karena Dia.
Rasanya kalau ada pasangan baru berharga hidup kita. No, ya nggak begitu. Kalau nggak ada pasangan nggak berharga. Ya, jadi para jombloers, engkau berharga. Yes, gitu dong. Ya, engkau berharga, engkau lengkap. Ya, yang masih single di sini, engkau lengkap. Baru satu orang yang jawab. Yang lain aduh masa iya. Masih mikir-mikir. Ya. Jadi kita sudah lengkap di dalam Kristus. Masih lemes juga amin ya. Aduh gagal saya ini ya. Ya. Mari kita merubah pikiran kita ini. Kita sudah banyak sekali teracuni ya oleh filsafat dunia ini, oleh kepercayaan dunia ini. Ya. Oleh media sosial, film-film. Mari kita punya pikiran yang benar. Ya, mari kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Minta Tuhan sucikan kembali pikiran kita. Supaya kita memiliki pengertian yang benar tentang singleness. Ya. Bukan alone, tapi singleness. Nah, jadi sementara kalian masih single, ini saya bicara kepada yang masih single ya, yang udah ikut BPN diam aja ya. Pada kalian yang masih single, jadi nasihat saya jangan ansos. Jangan antisosial. Bergaul sebanyak mungkin. Lingkungan pergaulan kalian jangan cuma komsel doang. Jangan hanya gereja saja. Bergaul sebanyak mungkin orang. Di kantor, di sekolah, ya, di masyarakat RT RW, udah kenalan belum tetangga sebelah. Bergaullah, dengan bergaul kita belajar untuk membangun manusia batiniah kita. Bukan supaya kita cari pacar, jangan isinya pacar mulu di otak ya. Bukan ya. Kita membangun hubungan ya dengan orang lain dengan berbagai macam jenis, yaitu supaya membentuk kita, supaya kita semakin serupa Kristus. Ya. Di gereja jangan datang telat, pulang lebih awal. Ya, datang kalau udah mau firman Tuhan, ya, pulang sebelum pengumuman langsung pulang. Ya, di gereja ini kita kumpul untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, ikut ada kita kepanitiaan apa, saya Kak, how can I help? Bagaimana saya bisa menolong, membantu? Saya mau bantu. Natalan udah deket, ya. Lihat datang ke Jonas, ke siapa ketuanya satu lagi, Jonas dan Fenty ya. Kak saya mau bantu Kak, apa yang bisa saya bantu? Saya punya 2 tangan dan 2 kaki 1 mulut. Wes ya. Saya mau bantu ya. Ya. Yang kedua, exercise love. Ya, exercise love itu apa? Bukan kita maksudnya jadi playboy, bukan ya. Exercise love itu apa? Tolong slide-nya ya. Exercise love itu apa? Kita melatih, belajar ya untuk kita bagaimana mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Mari kita belajar mengasihi di komunitas kita. Belajarlah saling mengasihi, ya. Dan juga have life accountability. Punyalah akuntabilitas dalam hidupmu. Yaitu apa? Punya mentor. Harus punya mentor, harus punya pemurid. Ya. Tolong yang belum pemuritan, cari pemuridnya. Cari mentornya. Jangan mentornya melulu, cari muridnya. Ya. Kenapa? Lewat pemuritan, ya, lewat discipleship, ya, kita belajar menjadi murid Kristus, bukan murid dunia. Ya.
Ketika kita menghindari pemuritan, menghindari mentorship, ya, menghindari discipleship, menghindari komunitas, kita sedang menjadi murid-murid dunia ini yang sangat nurut. Tanya teman-teman sebelahnya, mau jadi murid dunia apa murid Kristus? Mari kita menjadi murid Kristus. Ya, kita bersyukur di Abba Love ini, ya, kita punya komunitas yang sehat, kita punya gereja yang sangat ingin memberikan kesempatan bagi kita semua. Ayo kita melayani satu dengan yang lain, ya. Kita punya program discipleship, kita punya SPK, ya. Kita punya BPN, kita punya pengayoman, ya. Mari, bagi yang kalian mengalami kesulitan untuk memiliki pasangan, datang ke bagian pengayoman untuk konseling kalau perlu, ya. Di sini ada Adit Prisna, ada Randy, ada Yuli, berikan tepuk tangan buat mereka yang mau memberikan dirinya untuk bisa memberikan konsultasi kepada kita semua, ya. So, bagaimana menjadi seorang single forever? Ya. Ada sedikit orang yang Tuhan panggil untuk hidup selibat. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 atau 9, saya lupa ya. Ada sebagian orang yang Tuhan panggil untuk hidup selibat. Tapi bukan hidup selibat seperti yang tadi awal contoh di Jepang atau di daerah lain. Yang mereka antisosial jadinya. Enggak. Mereka hidup selibat. Mereka hidup menjadi single karena mereka mau melayani Tuhan seumur hidup mereka. Ya. Tetapi jika mereka tidak bisa menguasai diri, kata firman Tuhan, baiklah mereka menikah. Oke? Jangan sampai jatuh dalam dosa. Ya. Jangan sampai mereka jatuh dalam dosa. Jangan sampai juga berpikiran, oh saya menikahnya nanti aja, saya punya pasangannya nanti aja, saya belum siap. Nunggu punya rumah, punya mobil, punya deposito. Tapi akhirnya jadi jatuh dalam dosa terus. Itu keliru pemikirannya. Ya, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, ini sebuah panggilan loh, menikah itu sebuah panggilannya. Karena nggak gampang tuh menikah. Ya, kalau sekedar berhubungan seksual itu banyak orang melakukannya ya, dengan segala nafsu duniawinya. Tetapi kita ingin untuk menjadi saksi di dalam perkara ini. Ya, karena dunia ini sudah larut dengan hawa nafsunya. Dan perlu ada terang, perlu ada pembeda umat Tuhan yang menjaga kekudusan. Ya. Bagaimana mereka membangun hubungan? Bagaimana umat Tuhan membangun hubungan? Apakah seperti orang dunia? Apakah duniawi? Pikirannya kotor terus? Hatinya selalu dikuasai oleh hawa nafsu? Tentunya tidak. Kita ingin berdiri sebagai generasi yang betul-betul ingin menegakkan kecintaan akan Tuhan lebih utama. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh berada di dalam Kristus. Sehingga kami sudah utuh adanya, kami sudah lengkap, kami tidak kekurangan. Dan kami terus-menerus sedang dalam proses pemulihan, terus-menerus sedang dalam proses pengudusan. Kami percaya bahwa Engkau Allah akan menolong kami. Untuk kami juga menang dalam perkara pasangan hidup ini. Satu masa yang sangat penting dalam kehidupan orang muda, di mana mereka akan memutuskan untuk seorang pasangan hidup. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang dalam pergumulan mengenai hidup mereka, kesinggelan mereka. Ketika mereka hidup sendiri, kalau mereka jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan tolong.
Dan jika engkau sekarang ditegur oleh firman Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau merasa tidak utuh, gonta-ganti pacar, ataupun membangun hubungan dengan tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan, mari datang bertobat kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau berpikiran untuk tidak mengutamakan Tuhan dalam hubunganmu, kalau engkau sedang punya pacar, sedang punya pasangan, mari datang bertobat kepada Tuhan. Kalau pasanganmu engkau jadikan pelampiasan hawa nafsumu saja, mari datang kepada Tuhan, kita bertobat. Mari masing-masing kita datang, kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan. Yes, Jesus. Salibmu telah mengerjakan keselamatan.